Yesus, bahkan Paulus sendiri. Karena tidak ada legalitas dari mereka tentang Bible yang ditulis oleh otoritas Roma pada saat itu. Kan begitu. Tadi saya sudah jelaskan contohnya. Tadi pertama kali waktu saya nanya, saya jelaskan bahwa seorang pengajar Taurat itu tidak boleh membatalkan Taurat. Itu sudah hukum baku dalam tradisi Yahudi. Tapi ketika Bible yang dikanonikan tahun 394 mengatakan Paulus membatalkan Taurat, apakah ini sesuai dengan sejarah Paulus, sesuai dengan tradisi Yahudi? Ternyata tidak. Tidak. Paulus itu bukan mati di tangan Yahudi, tapi mati di tangan Kaisar Nero. Seandainya saja ya sejarah asli Paulus itu ya membatalkan Taurat, tentu Paulus sudah mati. Bukan Nero yang bunuh, tapi justru orang Yahudi. Karena tidak boleh membatalkan hukum Taurat bagi orang yang sudah lulus sekolah Taurat. Paulus lahir dan dibesarkan oleh Imam Gamaliel. Imam Gamaliel ini salah satu guru Yesus dan guru Yohanes. Ya, kalau kita lihat di situ ya. Jadi kita tarik dari sejarah, Bang. Makanya Bible abad keempat ya yang ditulis oleh Eusebius itu sama sekali tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Saya tadi sudah sebutkan contoh bukunya, salah satunya contoh buku karangan Prof. Mark Alan Powell ya, judulnya The Composite of Full Gospel. Kalau Anda baca buku itu, Anda akan mengerti bahwa sebenarnya ini hanya akal-akalan Roma untuk memindahkan budaya mereka ke budaya Kristen, atau memasukkan budaya Helenistik ke budaya Kristen melalui Bible. Jadi Bible menjadi jembatan bagi budaya Helenistik masuk ke budaya Kristen. Nah, tentu dasarnya dari Delik Milano yang kita sudah sering kaji beberapa waktu lalu. Kan begitu, Bang. Jadi kalau Abang bertanya tadi ada pengajar-pengajar palsu, itu betul. Itu betul. Itu sudah dibuatkan dan sudah tentu bukan dari Arab. Karena Paulus, kalau Abang baca baik-baik sejarahnya, Paulus tidak pernah menyinggung orang-orang yang berasal dari Jazirah Arab. Bahkan nubuatan Yahudi tidak pernah menyinggung ada orang-orang yang dikatakan nabi palsu itu ada dari Jazirah Arab. Yang ada tradisi Yahudi itu menyinggung ada nabi yang akan turun dari Jazirah Arab. Kita sudah ini oten nggak? Saudaraku, turunnya aku, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hampir disikat oleh Bang Goto. Baik, satu lagi Bang Goto, ini saya mengamati data ini sampai hari ini saya bertanya-tanya, kenapa sih ada klaim Paulus ini tentang penyaliban ya, sebagaimana suratnya di Galatia 2:19 sampai 21. Nah, artinya begini ya Bang Goto, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat katanya, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu narasinya. Kemudian narasi ini bermuara di 2 Timotius 4 nomor 6 yang berbunyi, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saya jadi teringat nih muaranya di Galatia 3:13. Jangan-jangan Paulus sendiri yang menarasikan satu data yang sama ini di 2 Timotius 4 nomor 6 dengan Galatia 2:19. Silakan Abang Daku. Ya, jadi begini Bang, saya tadi sudah katakan bahwa tidak ada legalitas dari Yesus, murid-murid Yesus, bahkan Paulus sendiri tentang narasi-narasi Bible yang ditulis di abad keempat. Ya, jadi ketika Anda mengkaji dengan tradisi Yahudi, ini berlawanan, bertolak belakang dia. Tidak sejarah, tidak searah, tidak sejalan. Kenapa? Karena ini sudah dimanipulasi. Paulus sendiri, Bang. Kalau abang tahu, abang belajar tradisi Yahudi atau abang belajar juga 613 Misford, ya, itu sama sekali tidak ada yang dibatalkan Paulus. Abang tahu 613 Misford hukum Yahudi itu 248 itu memerintahkan untuk melakukan. Tapi 365 menceritakan atau memerintahkan untuk tidak dilakukan. Kan begitu. Nah, sementara dalam hukum baku Yahudi tidak boleh seorang Farisi membatalkan Taurat, hukumannya hukuman mati. Kan begitu. Nah, kalau kita mengkaji 13 surat Paulus dalam Bible, itu tidak semua ditulis oleh Paulus, tapi ada tokoh di belakangnya bernama Paulin, ya. Ya, Paulin dengan Tehla, kalau Anda belajar sejarahnya Paulin dengan Tehla, Anda akan mengerti sebenarnya apa ini 13 surat Paulus. Hanya masalahnya Google tidak memuat masalah Paulin dengan Tehla ini. Kan begitu.
di mana Paulus pernah memang dikatakan pernah jatuh cinta dengan seorang wanita, kan begitu. Jadi sekarang pertanyaannya, ketika konklusi ini kita dapat ya dari konklusi ini kita dapat dari 3 studi tadi. Yang pertama itu studinya dilakukan secara sistematis, yang kedua studinya dilakukan secara interdisipliner, yang ketiga studinya dilakukan secara holistik. Maka kita akan mengambil final konklusi bahwa tulisan-tulisan Paulus, tulisan-tulisan para rasul atau para apostolos ini menjadi jembatan budaya Helenistik masuk ke budaya Kristen. Itu poinnya. Itu final konklusinya. Jadi memang otoritas Roma pada saat itu ya mengambil alih seluruh otoritas bangsa Yahudi, seluruh otoritas Kristen untuk mengasimilasi budaya mereka. Kalau abang baca tulisan-tulisan sejarawan kuno Herodotus ya, abang akan mengerti ini bahwa memang Roma Ini ada memang pastor seperti ini. itu. Ada pastor benar. Rangga ini. Oh ya, mungkin di Pastor, selamat malam. malam ya. Disapa dulu bang. Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di situ Bang ya. Bos, Bang Selamat Albo, siang. Bang Goto, Gurunda, Bang Zuma, Bang siapa ini? Warahmatullahi Siapa ini siapa? Bang Al ya? Siapa aku? Ya. Bukan. Bang Zuma Bang. sholat itu. Jakarta sudah masuk Oke, sholat, lanjut. sudah. Ya. Jakarta mungkin sudah masuk Menurut sholat. saya udah. Pastor. Silakan, mungkin ada ingin ditanggapi Pastor. Host ini tidak sholat Jumat. Aduh, parah ini host. Sudah selesai di sini bang. Ya. Di sini sudah jam 1. Sudah selesai. Sudah tadi 20 menit lagi. Bunda Rahma. Sudah selesai ya, sudah selesai. Kenapa Bang? Kalau Bang Suma kan di Jakarta dia. Iya, di Jakarta beliau. Jadi beda 1 jam itu. Ya, di sana Tapi di baru mulai tempat masuk. masih ini dalam ini masih udah mau pulang sih. Lanjut. Sudah selesai di Di sini. sini jam 1. Dari tadi. Bang Goto di Makassar juga mungkin lambat ya, nggak masalah. Mungkin ada pengumuman. Enggak, saya di Tanah Toraja bang. Saya di Tanah Toraja. Oh di Toraja. Saya di sini. Ya, 20 menit lalu sudah selesai bang. Oh, udah Apa di selesai sini? ya. Sudah selesai 20 menit lalu. Di sini agak cepat memang dia. Coba 12, kita 15. kembali ke Pak Pastornya. Silakan Pak Pastor. Pastor beneran nggak ini? Iya, namanya Pister itu maksudnya. Kristen itu Kristen. Oh Saja, Kristen. Mister, enggak apa-apa. Silakan, silakan. Ya, silakan. Mungkin ada tanggapan dari narasi Bang Goto. Silakan. Iya. Jadi memang non-Kristen itu mereka kenal hanya surat Paulus dan Paulus saja yang mereka mau serang. Waktu saya diskusi dengan Juma yang saya stop ya, karena dia sudah tidak mengakui tentang penyaliban itu dan saya tanya mana datanya, dia hanya berasumsi dan dianggap bahwa asumsi itu membuat dia menang. Ya, nggak apa-apa juga. Setiap manusia itu berasumsi tanpa data, ya nggak apa-apa. Jadi apa yang disampaikan tadi Bang Goto dalam satu sisi, karena kan dunia itu ada pro dan kontra. Bahkan dalam agama Kristen sendiri ada pro dan kontra. Terserah masing-masing mau menggunakan dan memilih yang mana yang mau dia ikuti. Tetapi fondasinya tetap kembali kepada ya Alkitabiahnya itu. Begitu. Jadi ya kalau itu keyakinan masing-masing bahwa itulah yang benar, enggak apa-apa. Begitu. Jadi apa yang disampaikan Bang Goto dari sudut perspektif dia itu benar apa-apa. Tetapi dari sudut perspektif saya sebagai seorang pelayan hamba Tuhan, guru dan juga gembala, artinya itu tidak tepat apa yang disampaikan beliau. Ya. Iya. Jadi, begitu yang boleh saya tambahkan. Bantah dengan Terima kasih. data dong. Bantah dengan data Jadi, dong. Begini Pak Pendeta, begini Makan. ya. Sekarang begini, poinnya begini. Kalau kita berpikir pakai menggunakan logika ya, menggunakan rasionalisme ya. Sekarang begini, manakah yang abang percaya, tradisi Yahudi atau tradisi Yunani? Kan begitu itu poinnya dari rasionalisme tersebut. Jadi kalau abang menggunakan akal sehat, abang tentu ya kalau mengakui Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang yang ada dalam budaya Yahudi, maka abang harus mengikuti itu, bukan budaya Yunani bang.
Kan begitu. Nah, sekarang kita tanya budaya Yahudi, apakah kisah-kisah yang ada dalam Bible Kristen yang teks original itu berbahasa Yunani yang ditulis di di Roma kala itu, apakah itu sudah sesuai dengan budaya Yahudi? Kita mesti tanya mereka, Bang, karena Yesus dan murid-muridnya itu orang Yahudi. Mana kita mau percaya, budaya mereka budaya Yahudi atau budaya Yunani? Kan begitu. Itu logikanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang baik. Sekarang tunggu tahan, Bang. Sekarang begini. Coba Abang buka saja contoh kecil ini, Bang, ya. Contoh kecil ya. Coba Abang buka saja di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Apakah hal itu pernah terjadi dalam budaya Yahudi, tradisi Yahudi atau sejarah Yahudi? Kenapa Yahudi membantai itu? Kenapa? Karena memang tidak pernah terjadi. Kenapa itu ada dalam tradisi Yunani? Apa Abang pernah pelajari? Kenapa kok sampai ayat ini bisa ada dalam Bible kami? Sementara dalam tradisi Yahudi tidak pernah terjadi hal ini. Kenapa dalam tradisi Yunani ada? Dituliskan jelas secara gamblang. Apa Abang pernah pelajari? Makanya saya pernah berkata sama teman-teman Kristen, coba kalian pelajari kenapa Bible kalian itu dikanonikan di kota Laodikia. Kenapa bukan di Efesus, Korintus, Roma, Tesalonika? Kenapa mesti di Laodikia? Mesti ada sejarahnya, pelajari itu. Nah begitu sampai mungkin Pak Pendeta bisa tanggapi sedikit. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Statement Anda menggunakan kata tradisi Yunani itu sangat keliru. Ya, jelas salah besar. Karena tidak ada istilah tradisi Yunani. Karena Yunani itu adalah bisa negara, bisa bahasa. Ya. Dan tidak ada tradisi Yunani dalam sudut perspektif Alkitab. Yang adalah tradisi Yahudi benar ada, karena itu merujuk kepada agama dan juga suku secara dua besar, Benyamin dan juga suku Yehuda. Jadi statement Anda dari dasarnya sudah jelas keliru. Jadi memang tujuan kalian mengapa mengucapkan kata tradisi Yunani agar seakan bahwa Yesus itu atau juga cerita tentang Perjanjian Baru itu dibuat oleh orang Yunani. Nah, ini di situ kekeliruannya. Jadi yang pertama dasarnya sudah jelas salah. Jadi saya tidak akan menanggapi itu. Terima kasih. Oke, Abang pernah baca buku karangan Profesor Dr. Mark Alan Powell, judulnya itu The Composite, The Luke Gospel. Pernah baca, Bang? Abang pernah baca itu? Apa ulang dulu? Nah, Abang tulis di situ ya. Nanti Abang beli bukunya ya di Amazon ya. Judul bukunya The Composite of Luke Gospel, ya, karangan Profesor Dr. Mark Alan Powell. Abang baca itu, Abang akan mengerti tradisi Yahudi, tradisi Yunani. Ya, silakan Abang beli. Ya, di situ jelas secara gamblang bahwa Prof. Mark Alan Powell berkata bahwa ya penyematan Gospel Lukas itu sama sekali sebenarnya hanya penyematan tradisi, ya. Bukan sejarah yang benar-benar terjadi di masa itu. Nah, makanya kalau Abang baca juga statement Prof. Jenkins, ya, salah satu uskup Canterbury keempat Inggris, dia katakan apa? Sesungguhnya cerita-cerita kebangkitan dalam Bible tradisi Yunani atau Bible yang ditulis Roma itu sama sekali tidak pernah terjadi dalam tradisi Yahudi. Itu kata beliau, ya, bukan kata kami, Bang. Saya hanya meneruskan saja dari buku-buku karangan mereka. Bahkan lebih parahnya lagi, ya, kalau Abang baca statement dari John Allegro. Abang tahu John Allegro, Prof. John Allegro? Beliau salah satu peneliti naskah Laut Mati. Kalau Abang baca statement itu, mengerikan statementnya. Dia katakan sesungguhnya, ya, naskah Laut Mati itu sama sekali bertentangan dengan Bible karangan Roma. Itu statement beliau. Abang tahu naskah Laut Mati, 981 naskah Laut Mati itu yang disembunyikan oleh kaum Yeseni di Gua Kambran, ya. Kalau Abang pelajari sejarahnya itu, Abang akan mengerti bahwa apa yang tertulis dalam Bible karangan Roma itu bertentangan dengan sejarah Yahudi. Hanya mungkin Abang tidak pernah baca, ya. Abang tidak pernah baca itu, Abang tidak pernah meneliti itu. Kenapa? Karena Abang berdasarkan Bible terjemahan Lai, kan begitu. Tidak mau melakukan deep learning, tidak mau melakukan pendalaman pembelajaran dari sejarah Bible itu sendiri, Bang. Nah, Oke, makasih. Terima kasih, Bang Goto. Saya senang Anda merujuk kepada naskah, kepada sumber sejarah. Saya senang. Dan itu juga yang saya gunakan untuk menggunakan teknik menguji kitab suci itu dari sudut sejarah dan arkeologi.
Jadi kalau dari sudut sejarah arkeologi saya uji, Quran itu terbukti palsu. Ya, itu dari mana datanya Bang? Silakan. Ada buku Ya, karangan datanya- profesor mungkin. Silakan. Bukan profesor. Dari sudut sejarah, dari Bernard Grenville dan juga Arthur Hahn, seorang arkeolog terkenal dunia dari Inggris, mengumpulkan semua naskah yang ditemukan dari abad kedua, ketiga, keempat, yang dari Oxyrhynchus, kemudian dari Mesir, Kairo, dari Israel, bahwa Alkitab Perjanjian Baru sebanyak 6.800 manuskrip itu ditemukan dari abad kedua. Kemudian kalau kita gunakan perbandingan teks dari Quran yang ditemukan di Universitas Birmingham di perpustakaan yang ada sekitar 2 lembar itu, hanya 2 lembar, ada sekitar 3 surah, dan surah itu nggak lengkap, terpotong-potong. Jadi kalau diuji kebenaran dan jumlah naskah berdasarkan studi ya ilmu untuk paleografi dan juga uji karbonnya, Paleografi dan Bang. banyak naskahnya, Iya. ya banyak naskahnya itu terbukti bahwa Quran itu adalah kitab palsu. Saya mengikuti cara Bang Goto menggunakan metode ilmiah dengan percaya kepada arkeologi dan juga sejarah. Oke, sekarang saya mau nanya, Abang. Abang kali ini menyinggung naskah yang di Birmingham ya, kan begitu. Apa Abang pernah pelajari semua manuskrip tua dari Al-Quran sampai Al-Quran Biru Tunisia? Pernah pelajari, Bang? Ya, tapi kan penemuan itu kan yang paling tertua kan berdasarkan uji karbonnya kan cuman dari Birmingham. Yang lainnya itu ya sudah jauh, sudah ada dari abad tidak jauh, Bang. Tidak jauh. Jaraknya hanya berdekatan. Kan kalau 100 tahun kan sudah jauh. Sekarang poinnya begini, Bang. Ketika naskah-naskah tua itu sama dengan Al-Quran yang kami pegang sekarang, ya, tentu akan sangat jauh perbedaannya dengan Bible. Naskah-naskah tua Anda dengan Bible yang Anda pegang sekarang itu 180 derajat perbedaannya, Bang. Sekarang pertanyaannya, Berbeda ketika 180 derajat itu. Oke. Ya, abang pernah belajar enggak? Pernah belajar bahwa ada 3.500 lebih ayat sisipan yang masuk ke dalam Bible. Itu bukan ayat belajar, Bang? sisipan, itu adalah kebijakan dalam agama Yahudi terhadap, bukan ayat. Jadi kau salah paham Bang Goto, bukan ayat. Ada tapi agama Yahudi, kosakata. Bang. Bukan, Agama Yahudi tidak ada kosakata. hubungannya dengan Kristen. Dengar dulu, kosakata Yahweh diganti jadi Adonai. Itu tuduhan itu. Maaf tuh Bang, tidak ada hubungannya agama Yahudi dan Kristen, Bang. Tidak ada hubungannya. Jadi gini, jadikan kata yang benar itu harusnya untuk kata Tuhan itu adalah Yahweh atau Yehowa, 4 huruf tetragrammaton. Ya, Yohev dan Tetragrammaton, Bang. Vav. Abang nyebutnya Ya, salah-salah. Tetragrammaton. Ya. Ya, tetragrammaton ya. Jadi Sebut ya, aja ada tetra. itu yang dirubah. Obat menceret. Iya, diam Bang dulu, Bang Dalbo. Sabar dulu Anda. Langsung panas ya Bang Dalbo ini. Nah, masalahnya Jadi- nih Bang Pendeta kurang literasi saya lihat. Ya, silakan. Astaga. Ya, silakan. Baik, terima kasih lah. Nggak apa-apa lah aku bilang begitu, kurang literasi. Intinya Tahan dulu Bung Darama. Yesus Jadi orang Bang Goto, intinya saya Yesus orang Yahudi. membuktikan kitab Udah. suci itu berdasarkan Intinya akal Yesus dan orang Yahudi, logika Bibelmu bahasa yang Yunani. merujuk kepada Nyambung nggak? sejarah dan Bentar. arkeologi. Host, kasih mute Kalau apa? kita Mute rujuk dulu, host. berdasarkan sejarah Host. dan arkeologi, terbukti Tuhan bahwa orang Yunani gagal total mengkristenkan Yahudi. Oke? Tuhanmu yang orang Yahudi gagal total mengkristenkan Yahudi. Gagal, misinya gagal Tuhanmu. Nggak sukses. Gagal total. Kristen sekarang di mana berkembang? Di Eropa. Pusat Kristen di Vatikan sana, Roma. Nyambung nggak? Ya nggak nyambung lah. Tuhanmu orang Yahudi kok. Tuhanmu silsilahnya Yahudi. Keturunan Yahudi Bani Israel. Kenapa Kristen berkembang di Eropa? Nyambung nggak? ya itu Bahkan bukan salib kita. diludahi di tanah Kalau kelahiran dulu, Tuhanmu. aduh. Tuhanmu kan lahir di Yahudi, di tanah Israel sana.
Yerusalem. Nah, gagal Dan total fokus misi dari ketuhanan segi- Tuhanmu itu. Gagal. Nggak sukses. Kalau nabi kami, Bang Goto dulu, nabi Bunda Rahma. manusia, enggak, sama aku dulu kau terlalu ngeyel ya. Nabi kami orang Arab sana, dia sukses 100% mengislamkan tanah Itu kan Arab. katamu. Sukses. Saya dengan Bang Lah Goto sekarang dulu di ini. tanah Arab apa di sana? Kenapa Apa di sana jadi mayoritas Kristen? Bung Raja? Di tanah Arab apa? Di tanah Arab Kristen di sana? Mayoritas Muslim di tanah Banyak Arab. Kristen di sana. Oke? Sementara Tuhanmu yang Arab orang sendiri membantu Yahudi Amerika. gagal total. Jadi Oke, udah itu Tuhan nggak loh. perlu lagi. Bro, Tuhanmu itu ya, itu yang kau Tuhan nih. Tuhanmu gagal total. Sementara nabiku Itu kan katamu. manusia pilihan tapi sukses. Buktinya agama terbesar Dikala lah dunia itu Tuhanmu Kristen. dikala Ah, bersaing. gagal Tuhanmu total dikala gimana? bersaing, bro. Oke. Coba, Tuhanmu dikala bersaing, gagal total. pakai data coba Pak. Kan dari Oh, ini lagi gembala data ini. loh. Sekarang gini, Gagal total kok kalau dibanggakan. Kristen itu gagal total, Anda Yesus kan gagal total. gembala. Sabar, Anda kan gembala, ngaku gembala nih, tentu pendeta. Bisa nggak Anda membantah atau ketika memberikan satu tuduhan, memberikan dalil gitu loh. Nah, ini Oke. lucu Anda ini selalu mengatakan Kristen mayoritas di dunia. Katolik bukan Kristen, Bang. Katolik itu nggak mau dikatakan Kristen. Agak-agak lucu abang ini. Siapa bilang? Katolik sendiri Intinya gagal buktinya. total. Berikan saya bukti, satu bukti bahwa Katolik tidak disebut Oke, Kristen. kamu percaya Katolik? Saya tampilkan dulu Yang datanya. Nanti saya telepon satu pastor ya. Iya. Bible Saya mau aja tampilkan Mana dulu. dikatakan bahwa Katolik bukan Kristen? Tidak bisa baik. disebut Kristen. Saya Baik. nggak butuh nanti, saya sekarang karena Anda bicara data. Anda percaya ini? Begitu Pak. Kalau kita menggunakan referensi, tentu ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda percaya? Ini sumber dari Katolik, Katolik Identity. Percaya nggak Pak? Ya percaya data itu. Percaya nggak? Ya percaya. Ya. Baik. Mana disebutkan bahwa Katolik Nah, bukan di sini dikatakan pengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Jadi penulisan Matius menurut Katolik Identity tidak pasti penulisannya. Paham sampai sini? Tadi yang saya tanya Anda nggak jawab, lompat. Gimana nya, Bang Dalbo ini? Aduh. Coba. Ada berapa Saya agama di tanya tadi, Indonesia? di Saya mana tanya samamu. Katolik mengaku bukan Kristen? Ada berapa agama di Indonesia? Saya tanya samamu. Astaga. Beginikah kelasnya? Coba. Di mana Katolik mengaku bukan Kristen? Banyak Bang. Saya Ya, di kenal mana Pak ada? Mana Pastor. buktinya? Coba ada Pak tunjukkan sini. Pastor. Nanti saya nggak naikkan mau di sini. narasi. Anda tadi bilang data, Anda seorang Nah, saya gembala, tanya. bukan data. Iya. Datanya Ada mana berapa sebagai agama Anda di Indonesia? yang- Saya tanya coba. Yang merasa punya data, mana coba? Saya tanya samamu, jawab jujur coba. Ada berapa agama di Data Indonesia? bukan congornya Bang Dalbo ini dari dulu. Di sini dikatakan Islam, Sebentar, Protestan, saya jawab. Katolik. Saya jawab. Sabar dulu Bunda. Ya. Saya jawab, Bang. Di sini Islam, Protestan, ini Kristen, Katolik. Kenapa bukan Katolik Protestan? Yang saya tanya, Anda tadi bilang Oke, bahwa Banyak, Bang. Katolik itu bukan Kristen. Di mana datanya? Mereka betul, yang betul, mengaku, betul. mereka yang Ya, mengatakan. di mana datanya? Kami Mengaku apa aja Katolik bisa bukan bilang Kristen. begitu kalau menipu. Gimana? Masa menipu Saya gitu? tanya coba samamu. Saya tanya samamu. Anda sepakat nggak kalau diletakkan dalam gereja Anda Protestan patung Bunda Maria? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi sebagaimana Ini kau kan sumber mengklaim, dari Katolik dan Katolik Dalbo, itu Bang Dalbo, ada Anda tadi doa menyatakan arwah. bahwa Katolik itu tidak mengaku Kristen. Enggak ada kayak Katolik itu mengaku Kristen, Bang. Enggak ada. Ya, mana datanya? Ya nanti saya panggilkan pastornya Congor naik nanti bergabung sekarang di kau sini. yang mengaku nggak berani bertanggung Nanti. jawab kau, aduh. Nah sekarang saya tanya kamu, ada Nanti, berapa ya. agama di Berarti Indonesia? ganti dulu Eh, topiknya. Jawab dulu. Ada berapa agama di Indonesia? Kan
Kan Kristen ini persoalannya, bukan yang lain Iya, kau bahas kan tadi. ini sudah saya tampilkan nih. Saya tanya samamu, ada berapa agama di Indonesia? Saya bukan tanya agama tadi, yang saya tanya coba di mana? jawab. Jawab dulu Di sini itu. Kok lari berpisah, kemana-mana sih? Katolik dan Protestan kok berpisah. Jujur dulu bahwa saya belum kamu punya yang datanya. jujur, kamu yang jujur. Kamu nggak jujur Bang Dalbu. Kamu yang Masa jujur. berbohong? Di sini ada ya. Ini Katolik, kok berpisah dengan Protestan? Ya kan itu masalah masalah enggak. Kenapa ini 1, 2, 3, 4, Nggak 5, masalah 6? itu. Saya Yang tanya saya tanya, balik. di mana Saya Katolik tanya tidak kembali, mengaku ada Kristen? berapa agama di Indonesia? Bang Dalbu paham nggak pertanyaan saya? Iya, ada berapa agama di Indonesia? Bukan saya tanya agama berapa Iya, di saya Indonesia, tanya itu kau. bukan menjadi persoalan. Ada berapa agama di Indonesia? Saya tanya. Masa pertanyaan begitu tanya? Yang saya Di tanya sini, di mana? Islam. Kan Anda mengklaim. Islam. Anda Di mengklaim. Indonesia ini Islam dan Jawab kedua dulu, buktikan klaim Anda. Kristen Anda tuduh saya Protestan tadi modal dan harus ketiga pakai data. Katolik. Mana Supaya saya Kristennya? jawab pakai data. Mana Kristennya? Ternyata Mana? bohongnya Anda ini. Mana? Kamu boleh kamu bantah narasi saya. Pakai data coba. Bukan di mana Coba Katolik pakai tidak data mau coba. mengaku Ini Kristen. Itu yang jelas saya mana tanya. Kristennya di sini. Ini nih di atas di urutan Aduh. kedua Kristen Paham Protestan. nggak ini? Urutan ketiga Katolik. Ini saya kasih data ini. Coba Jelas ini tampilkan data ini. Opang Kem, coba perlihatkan datanya. Coba perlihatkan. Sebagaimana saya perlihatkan. Coba. Ya ini. Seperti yang dibilang. Yang Katolik adalah salah satu denominasi dalam agama Kristen. Apa lagi? Katolik salah satu denominasi dari Kristen. Wah. Dalam agama Kristen. Iya, coba sumber dari mana Dalam- itu? Ya ini Coba sumbernya naikkan. seperti yang kau gunakan. Enggak, saya menggunakan ini agama yang di Indonesia. Yang pertama Islam, dan kedua Kristen Protestan, Ya, ini jelas ini. dan ketiga Katolik. Apa lagi? Dalam agama Kristen. Kenapa Anda tertawa? Jangan tertawakan kebodohan lah. Nah ini jelas. Ini Ya, jelas juga ini. Kita buka Di situ data kan Pak, memang nggak jelas. disebut dia bukan Kristen. Saya Yang tanya saya tanya samamu, tadi, kalau Anda Kristen dan harus- Katolik betul-betul Anda itu harus adalah buktikan sama-sama Kristen. pernyataanmu Bang Dalbo. Coba. Di mana? Ini. Coba. Di mana Kamu bisa Katolik baca itu enggak? tidak mengaku Kristen? Di mana datanya? Ini. Sementara datanya ada Ini saya kau bahwa lihat dia ini. memang diakui Yang Kristen. pertama, yang kedua Kristen Protestan. Katolik adalah Nah, salah satu denominasi dalam agama Kristen. siapa bilang? Mana? Sama enggak kitabnya? siapa Saya bilang? tanya. Tadi kan Kita caramu bicara ya, ini kitab. kan dari Iya, kita Google. bicara kitab. Sama enggak kitabnya? Saya bukan tanya sama kitabnya, saya tanya bahwa mereka Ini mengaku Anda Kristen. ketika mengatakan sama enggak kitabnya? Bukan saya tanya sama, yang pertanyaan Anda tadi. Saya tanya, Saya kitabnya buktikan berapa? data, mana data Anda Protestan bilang, kan? berapa kitabnya? Sekarang saya sudah buktikan Persoalannya Kristen menolak. ini datanya jelas diakui. Sekarang mana datamu? Itu data apa Menolak. itu AI? AI kamu coba juga kau AI. turunkan. Gimana Kalau nih, kamu mau orang jujur tuh coba bilang turunkan congor, itu, klik dalamnya. nuduh-nuduh Kau AI. coba klik Rupanya- dalamnya. Kau turunkan coba. Berani enggak kau turunkan data itu? Menurunkan apa? Berani enggak? Ya coba Menurunkan apa? tunjukkan Kan ini di bawah diakui di nih, bawah. tengok. Salah satu Iya dalam di agama bawah Kristen, jelas itu. Berani enggak kau tunjukkan Ini- di bawah itu? Katolik Coba. adalah agama yang berpusat pada ajaran Yesus Kristus. Udah? Ada berbagai denominasi atau cabang dalam agama Kristen. Coba. Salah satunya adalah Katolik. Ya sudah apa? Pertanyaannya di mana umat Katolik itu mengaku bukan Kristen? Tunggu dulu. Kenapa Anda tertawa? Sabar, Gimana sabar, datanya? sabar dulu ada. Sabar. Naikkan ini Bang Bang Dalbo, Dalbo, biar Bang baca. Dalbo. Tunggu. Naikkan ini Bang Dalbo. Gimana ya Bang Dalbo ini? Dalbo, naik. Masa Naikkan sekelas ini Bang gambar Dalbo di jadi buka data. modal congor? Aduh. Tadi ada Bang klaim Kok modal bahwa congkur Katolik saya itu menampilkan mengaku- data. Coba saya tanya Mana samamu, datanya? ada Mengaku berapa bukan agama di Kristen. Indonesia? Iya, Di mana ada berapa datanya? agama di Indonesia? Kan Anda Saya bilang tanya tadi samamu. bahwa Iya, ada berapa bahwa agama di Indonesia? Katolik itu mengaku bukan Kristen.
Itu pertanyaannya. Di Iya, mana betul, datanya? Bang. Betul. Di mana datanya? Nih. Buktinya, Nih datanya nih. buktinya kalau di Kristen Di mana itu datanya, menggunakan Bang? Aku pendeta kenal, paham gembalanya. Kalau di Katolik menggunakan nama pastor. Yang saya tanya di mana Katolik mengaku bukan Kristen. Nggak paham Bang Dalbo, aduh kacau. Nggak sanggup nalarnya menangkap. Coba lanjut Gimana dulu. ini? Lanjut dulu Bunda Rama. Aduh. Sabar dulu, Nah, dulu. Bang, Sabar dulu ya. Bang Dalbo pastor lari dia, yang lari dia, lari iya, dia. iya. Dengar. Bang Enggak Dalbo lari, lari. enggak lari. Saya mau diam. telepon dulu pastornya. Saya mau telepon pastornya. Kenapa kau takut, Bang? Oke, Diam. silakan. Diam ya. Katolik itu dipimpin oleh Paus. Katolik ya. Protestan tidak mengakui otoritas Paus. Ini ada sudah berbeda nih. Pusat pemimpin Itu Kristen di Katolik pertanyaannya yang dia Paus. klaim tadi Bunda Paus. Rahma. Bang Ini Dalbo Paus. mengatakan Itu bahwa kita ke Katolik video. mengaku Kristen. Itu kita ke video itu sebentar. Paham Nanti dia nggak? cari Bang Dalbo. Tadi saya Ya, ini dituduh, dulu. kamu jangan modal Ini congor, harus dulu pakai ya. data dong. Oke, dengar nih. Katanya Dipimpin oleh Paus sekarang Katolik dia ya. rupanya modal congor, nggak Dengar. ada datanya, Dan pengakuan sekarang kita bahwa kepada sejarah. Katolik itu bukan Kristen. Mute dulu Gimana? dong. Siapa sih moderator ini sampai kita ribut begini sih? Aduh, nggak bisa jawab. Berisik. Sebenarnya cari video itu Bang Dalbo, dia cari itu literasi yang dia bawa. Sebentar Tidak, saya kasih tahu saya ya. telepon pastornya. Saya telepon pastor. Oke, boleh Telepon Bang. sekarang, Bang, telepon sekarang. Ayo kasih siapa ya, pastornya? kau mute Saya dulu bisa ya. jumpai. Kau diam dulu ya. Protestan itu lahir ketika ada Martin Luther. Siapa yang Martin nggak tahu Luther itu? ini- Yang saya tanya Aduh, tadi kau fokusnya diam adalah dulu, di mana kau diam dulu. mengaku Katolik Jawab. itu bukan Sabar Kristen. dulu Bang. Anda ditanya nggak mau jawab. Ketika kamu bertanya kami jawab. Kasih moderator Yang saya nggak host. saya jawab. Bang Dalbo. Biar aku mute biar nggak berisik. Udah, Kalau tolong, Anda Bang. mau Nah. jawab, izin dulu. Kalau Anda mau jawab, coba jawab berapa agama di Indonesia. Kalau mau jawab. Iya, di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Nenek Lucifer. Kok 5 agama? 6 agama. Iya, 6 kan itu kan agama. satu sebenarnya. Kok sebenarnya kok Iya, karena mereka saya juga tanya mengaku ulang. Kristen. Ada berapa agama di Indonesia? Iya, memang 6, tapi kan itu satu sebenarnya. Nah, itu menurut itu maumu. Kenyataannya tidak Datanya seperti itu. ada.